asusila sudah diputuskan terbukti kemarin. Iya. Itu barangkali ada lagi yang lain. Next episode deh. Iya. Saya nggak, biasanya kalau sudah pernah terus ada lagi, nggak cuma 2 lah biasanya. Saya terdengar lumayan lah angkanya. Oh gitu. gitu, waduh. Memalukan betul ya. Sangat memalukan. Ya. Nah jadi kalau bagi ada yang cerita itu yang teriak-teriak kecurangan pemilu, mana buktinya? Satu persatu sudah keluar nih bukti-bukti betapa curangnya pemilu kita. Iya memang parah. Dan saya yakin lah kalau masalah korupsinya yang seperti itu saja berani senekat itu, jangan-jangan praktek pengadaan yang lain juga yang nilainya besar-besar ada praktek korupsinya. Dan juga perlu diingat Mas, ada gentong babi di Pilpres. Di kasus di Medan ada yang unik Mas. Tiba-tiba bansos di rumah dinas Mas Bobi hilang. Logis nggak Mas? Bansosnya hilang. Seluruhnya. Oh, logis ya? Di rumah dinas wali kota. Masuk akal nggak Mas? Sebesar apa sih bansosnya itu ya? Oh, banyak Mas. Itu hilang semua. Ya. Kok bisa ini? Padahal kebetulan gitu ya? Kebetulan. Ya. Dengan hilang itu tentu diganti bansos yang baru. Tentu ada 2 jumlah dengan angka yang sama akan disebarkan di pilkada. Jadi beruntung juga masyarakat Medan tuh dapat 2 bansos. Satu dari yang ngambil, satu lagi dari. Kira-kira ngambilnya pakai apa itu ya? Nah itu saya pakai motor barangkali. Kok ada maling berani masuk ke rumah dinas wali kota, menantu presiden dan hilang semua. Itu brilian malingnya Mas. Saya itu bangga. Kalau truk berapa truk kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan terkait dengan masalah KPU, pilkada yang sebentar lagi, terus praktek-praktek terkait dengan korupsi diantaranya, dan mungkin ada nepotisme dan banyak hal lain lagi. Untuk itu kita kali ini berbincang bersama dengan Uda Ferry Amsari dan Uda Fadli. Apa kabar? Baik, Mas Novel. Dahsyat, luar biasa ini. Ini jagoan-jagoan semua nih. Ampun. Kalau kita lihat KPU ini kan lagi lagi menjadi bahan perbincangan. Ketua KPU bermasalah dan betul-betul yang dibilang tuh yang saya ngomong judul di podcast lupa saya. Ya ada gitu-gitulah, cem-ceman lah. Dan keterlaluan sekali ya. Biasanya kalau ada kasus yang sampai separah itu, biasanya ada praktek-praktek korupsinya di sekitarnya. Iya. Tapi tentunya itu harus menjadi perhatian para penegak hukum untuk mensoroti ya. Kita bukan tidak hanya sekedar bicara saja, tapi biasanya dari faktanya yang pernah atau pengalaman saya lah, itu kalau ada hal-hal seperti ini biasanya sebelumnya diikuti oleh praktek-praktek korupsi. Tapi yang menarik begini, ini kenapa kok baru ketahuan sekarang Uda Ferry? Atau Uda Ferry dulu deh, kenapa kok baru ketahuan sekarang dan kenapa kok baru? Atau jangan-jangan kasusnya banyak yang direspon baru ini ya, tapi sebelumnya ada wanita emas kok ya. Wanita emas 2023. Ya, tapi masa cuma 2 sih? Gimana Uda Ferry? Cerita dulu dong. Ya... Jadi ada beberapa kasus. Oke. Kasusnya yang mana nih? Yang asusila atau? Yang asusila dan beberapa kasus lain. Oke. Ketaatan kepada putusan MK juga ada masalah. Untuk khusus asusila memang kasus wanita emas lebih dulu. Dan kita bahkan ketika wanita emas Pak sudah bilang ini harus diberhentikan. Betul. Karena tidak hanya ini Mas, tidak soal asusila aja, tidak soal etika, tetapi juga ada sudah terang benerang gratifikasi dalam sidang itu dibahas begitu ya. DKPP itu dibahas bahwa ketika perjalanan mereka sebut ziarah ya, dari Jakarta ke Yogyakarta, itu biaya tiketnya dibayarkan oleh wanita emas. Wanita emas ya. Sementara ketika itu status wanita emas kan adalah calon peserta pemilu sebagai ketua umum Partai Republik 1.
Jadi dia berjalan berdua ke Yogyakarta dengan calon peserta pemilu, ketua partai politik, calon peserta pemilu. Sementara statusnya adalah ketua KPU. Tentu ada potensi ratifikasi. Iya, betul. Nah, itu wilayah yang terang benderang terbaca di dalam proses itu. Bagaimana proses lainnya, tentu harusnya ada proses yang lebih dalam dari Sentra Gakumdu misalnya, yang ditugaskan untuk mencoba menelusuri tindak pidana pemilu. Ini kita tidak melihat proses itu ya Pak. Tidak ada tindak lanjut, padahal itu harusnya seorang aparat penegak hukum khususnya untuk ruang tindak pidana pemilu punya daya sensitivitas yang luar biasa. Betul. Bahwa penyelenggara ini potensial bermasalah dan harus diproses. Itu tidak terjadi. Nah, kalau mau loncat ke kasus yang terbaru, juga kita menemukan potensi-potensi tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain. Tidaknya 3 problematika etik, administrasi dan tindak pidana korupsi. Etiknya korupsinya apa aja tuh korupsinya? Korupsinya dulu, habis itu baru ngomong etiknya. Susah sama Mas Novel. Di mana-mana orang yang tertarik yang gitu, tapi malah korupsinya tertarik. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya soal program dan kegiatan yang direkayasa. Bahwa ada perintah kepada korban untuk menghadiri semacam pelatihan PPLN, BIMTEK di Singapura, padahal wilayah tugasnya di Eropa. Jadi kalau mau ada BIMTEK harusnya wilayah Eropa lah gitu ya, atau satu negara Belanda begitu ya. Nah, ini terbang sangat jauh ke Asia di Singapura, dan itu difasilitasi oleh administrasi. Yaitu anggaran negara kan. Nah, salah satu bentuk korupsi itu kan penyalahgunaan anggaran. Betul. Ini kan perlu ditelusuri berapa kalinya, Mas. Bebannya kan tidak hanya sekedar hadir, bisa hotelnya, bisa penerbangannya dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dalam kasus itu juga ada sewa apartemen khusus untuk korban. Nah, pertanyaan saya, sewa apartemen itu anggarannya dari mana? Dibayar cash lagi kan? Nah, ini kan perlu ditelusuri. Belum lagi ketika perempuan yang menjadi korban ini diletakkan di apartemen, juga ada dikirimkan fasilitas kerja kantor, perangkat elektroniknya. Itu KPU yang punya. Bukankah itu juga penyalahgunaan? Nah, belum yang lain-lain nih Mas. Misalnya ada dikirim berapa bulan biaya dan segala macam, itu uangnya dari mana? Jadi kayak tidak sensitif gitu Sentra Gakumdu melihat perkara ini. Jadi bagi saya ini perlu ditelusuri. Orang melihatnya begini, kalaupun dikumpul-kumpul itu kan tidak separah kasus korupsi di ruang lain, misalnya SEL ya. Tapi mereka harus lihat dampak dari potensi penyalahgunaan wewenang korupsi ini. Ini pemilu kita diurus orang begini loh. Kalau penyalahgunaan seperti ini digunakan, dampaknya kepada hasil pemilu dan lain-lain. Diurus sama ahli maksiat gitu ya. Jadi jangan lihat angka saja dalam praktik korupsi, tapi dampak yang luas. Kalau ternyata proses penyelenggaraan pemilu kita yang kurang lebih 70 triliunan itu diurus dengan kacau balau begini, kita kan rugi 70 triliun Mas. Betul. Gitu. Ya. Terus selanjutnya tadi yang masalah lain-lainnya tadi. barangkali udah Ferry mau cerita lebih lengkap gitu. Gak berani cerita itu ya. Mas Novel bahasanya hati-hati sekali. Yang administrasinya Mas, itu ada fasilitas lembaga negara, terbangkah, penginapankah dan lain-lain. Itu yang membuka aksesnya tentu birokrat. Dari mana mereka aturannya? Kan tidak boleh 3 tuh di ruang administrasi, bukan wewenang, mencampur adukan wewenang dan sewenang-wenang. Nah, itu barang secara birokrasi berjalan. Itu dari mana ketentuan dan kewenangannya? Jangan-jangan melibatkan persetujuan birokrat tertinggi di ruang administrasi, yaitu sekjen misalnya. Sekjen, Nah, ini
perlu ditelusuri. Nah soal asusila sudah diputuskan terbukti kemarin. Iya. Itu barangkali ada lagi yang lain. Next episode deh. Iya. Saya nggak, biasanya kalau sudah pernah terus ada lagi, nggak cuma 2 lah biasanya. Saya terdengar lumayan lah angkanya. Oh gitu. Waduh. Memalukan betul ya. Sangat memalukan. Ya. Nah jadi kalau bagi ada yang cerita itu yang teriak-teriak kecurangan pemilu, mana buktinya? Satu persatu sudah keluar nih bukti-bukti betapa curangnya pemilu kita. Iya memang parah. Dan saya yakin lah kalau masalah korupsinya yang seperti itu saja berani senekat itu, jangan-jangan praktek pengadaan yang lain juga yang nilainya besar-besar ada praktek korupsinya. Gimana? Udah Fadli ada cerita nggak itu? Pernah ngobrol soal mobil maung segala macam itu kan? Iya memang ada banyak hal yang saya rasa tidak wajar ya Mas ya, yang dilakukan oleh KPU periode ini itu. Dan beberapa hal itu kan sudah jadi sorotan publik kan sekarang pasca kasusnya Hashim Asyari ini. Misalnya mulai terkuak soal sering plesir ke luar negeri. Kan. Nah coba bayangkan BIMTEK PPLN itu di seluruh dunia itu komisioner KPU itu keliling tuh kemana-mana. Ke Eropa, ke Amerika, ke mana-mana, wilayah Asia beberapa titik mereka pergi. Kan kalau Mas Novel ingat kan dulu pernah rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR itu sampai harus dibatalkan karena nggak ada satupun komisioner yang standby di Indonesia, lagi di luar negeri semua. Dan bagi karena kita ingin memastikan yang di luar negeri jalan bagus gitu ya. Padahal pemilih di luar negeri itu nggak sampai 10% pemilih di dalam negeri kan. Jumlahnya sedikit. Apalagi BIMTEK PPLN itu kan sebetulnya bisa virtual aja Mas. Dan SDM-nya di luar negeri pasti jauh lebih oke kalau dibandingkan dalam negeri ya. Biasanya yang jadi PPLN di luar negeri itu kan pasti petugas kedutaan, mahasiswa atau profesional warga negara yang bekerja di luar negeri kan Pak. Jadi Bang Ferry mungkin pernah tahu cerita soal PPLN di Amerika kan. Beliau pernah di Amerika waktu pemilu kan. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk membintek PPLN. Dan PPLN itu kan satu level dengan PPK, PPS dan KPPS Mas. Penyelenggara ad hoc itu. Betul. Pertanyaannya, pernah nggak komisioner KPU ini mau membintek PPK di dalam negeri gitu? Mungkin PPS barangkali begini pemikirannya. Kalau orangnya itu mungkin lebih terdidik gitu ya, perlu level yang lebih tinggi untuk ngelatihnya barangkali. Bukan begitu? Kan juga kan harus Zoom juga bisa kan? Zoom aja, maksudnya Zoom aja. Dan kompleksitas surat suara di luar negeri itu kan nggak serumit dalam negeri pasti. Iya betul. Dan kenapa tidak misalnya ya kalaupun harus ke sana ya kan bisa kirim tenaga ahlinya atau orang sekretariatnya atau virtual aja untuk menghemat biaya. Dan kita tahu satu gerombolan berangkat ke luar negeri itu kan nggak sedikit orang Mas. Kan nggak hanya komisioner dengan sekretarisnya aja, tapi orang sekretariatnya, orang kesekjenannya, dayang-dayangnya banyak. Gitu. Kita dengar lah cerita ada daftar tunggunya juga tuh pegawai-pegawai yang akan diajak ke luar negeri ya. Mungkin Mas Novel juga dengar lah cerita-cerita itu. Dan sekarang juga baru-baru ini yang juga baru terkuak itu kan soal fasilitas mewah misalnya mobil komisioner KPU itu satu orang 3 Mas. Oh iya? Iya. Nah itu mobil terbilang mewah. 3 itu untuk apa kira-kira ya? Alphard, Palisade, Innova. Pajero Sport. Atau mungkin karena Jakarta ganjil genap, jadi perlu lebih dari 1 gitu, enggak ya? Nah itu juga jadi pertanyaan kita. Sebetulnya mobil satu orang komisioner 3 itu untuk apa? Yang langsung melekat ke mereka itu 2 katanya. 1 mobil standby untuk tim sekretariat yang mengikuti mereka. Jadi tadi Bang Ferry sebut tuh Hyundai Palisade itu kan mobil mewah ya, mobil besar itu, SUV besar kan. Dan Toyota Alphard mobil besar dan itu dipakai kedua-duanya. Dan kita juga heran ini untuk apa? Padahal kan tugas pemborosan mereka sekali itu ya. Iya, dan mobil itu kan sewa kan Mas, dan lumayan kan harganya. Betul. Dan tugas mereka kan dari kantor ke tempatnya, terus menghadiri rapat-rapat di ibu kota. Kalau ke luar negeri kan mereka naik pesawat. Untuk apa mobil sampai 2, terus juga semuanya mobil mewah gitu ya. Jadi menurut saya sih ini juga jadi problem. Termasuk juga misalnya sudah ada informasi kan dan dibahas di RDP-nya DPR, komisioner KPU itu naik private jet melakukan monitoring logistik pemilu 2024 yang lalu. Naik private jet? Naik private jet. Paten kan Mas? Saya nggak tahu. Gak masuk akal. Saya nggak tahu komisioner KPK dulu mobil dinasnya. Seingat saya Innova aja kan. Seingat saya. Gak ada mobil dinas. Bahkan nggak ada mobil dinas. Gak ada mobil dinas. Coba bayangkan KPK nggak ada mobil dinas.
hanya ada mobil standby aja di kantor kan Mas. Ada mobil operasional kantor yang bisa dipakai pimpinan. Iya, siapa yang ingin pakai kan mobil itu. Dan ini satu komisioner 3. Jadi Hyundai Palisade itu ada 7 di KPU, Alphard itu nggak tahu ya, sebanyak komisioner. Dan semuanya rasanya cuma Innova rasanya ya. Kalau di KPK dulu. Iya. Jadi apa ya? Begitu kondisinya. Dan komisioner KPK pernah naik private jet. ini siapa dulu? Firly atau? Kalau Firly saya nggak tahu ya. Enggak, katanya pernah juga private jet katanya ada yang bilang, tapi belum tahu, belum dibuktikan. Itu situasi faktual yang sudah muncul di publik kan. Ini semuanya informasi publik. Bisa dicek kok itu informasinya dan sudah jadi sorotan juga oleh Komisi 2. Dan menurut saya sih ini perlu semacam sorotan yang serius. Misalnya BPK ya, BPK yang mesti audit. Ini harusnya KPK pun harusnya masuk. KPK bisa cek juga. Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 yang angkanya puluhan triliun itu dipergunakan untuk sesuatu yang tepat guna atau tidak. Betul. Untuk sesuatu yang efektif untuk menjaga kualitas pemilu atau tidak. Jangan-jangan selalu dikatakan pemilu mahal itu. Jangan-jangan mahalnya gara-gara sewa Alphard, sewa Palisade, sewa private jet. Mahalnya gara-gara itu Mas. Iya, saya ingat dulu ketika awal-awal KPK, itu KPK menangani perkara korupsi pada pengadaan logistik pemilu. 2000 bahkan sampai tinta itu ternyata korupsi juga banyak. Iya. Saya khawatir di kasus-kasus ini juga terjadi. Kusuma kan. Iya, di masa-masa itu. Karena waktu itu ketangkap mulai dari suapnya kan, tapi habis itu ditangani juga terkait dengan yang lain-lainnya, ternyata ada praktek-praktek korupsinya juga. Iya, itu seingat saya 2004 Mas ya. Iya. Pemilu 2004 dan tidak pernah ada kasus korupsi di lingkungan penyelenggaraan pemilu. Buktinya kasus Wahyu Setiawan 2019 itu kan berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan pemilu. Nah, dengan model tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu yang seperti sekarang, saya kira terbuka ruang untuk menyorot lebih dalam dan lebih tajam ya, terutama soal anggaran negara Mas. Soal mobil mewah, pelesiran ke luar negeri, naik private jet. Jangan-jangan untuk pengadaan logistik kemarin itu seperti akan perlu juga dicek gitu. Adakah yang dapat keuntungan dari aktivitas itu, kerugian negara yang muncul dan lain sebagainya. Ya memang kalau dilihat dari praktek atau potensi korupsi ya dari KPU lah, pejabat KPU itu kan selain dari pengadaan barang dan jasa tentunya ada kaitan dengan penggunaan kewenangan yang bisa terkait dengan suap ya. Ini yang mestinya sangat rentan ya. Mestinya penegak hukum yang concern dengan pemberantasan korupsi ya, mestinya melakukan pengawasan yang lebih intens soal ini. Apalagi di mobil pilkada nih. Pilkada juga potensi. Saya sempat kemarin ketika Prof Mahfud di Twitternya merespon soal apa yang terjadi oleh penyelenggara pemilu. Sempat bicara banyak hal dan Prof Mahfud mengatakan informasi ini bukan informasi rahasia yang saya sampaikan ke publik soal private jet. Informasi publik semua kok. Informasi publik. Bahkan banyak sekali informasi yang beredar soal kadang-kadang KPU RI ke daerah itu meminta berbagai jenis pelayanan. Nah bahkan pelayanan yang sangat negatif sekalipun. Dan kata Prof Mahfud bukan sebuah rahasia itu. Itu sudah diketahui banyak. Tinggal sekali. Keberanian publik menyuarakannya, menyampaikan betapa bobroknya penyelenggara pemilu kita. Kan usulan Prof Mahfud di Twitter kan cukup keras. Ganti seluruhnya, kita perbaiki dan kita jalankan tetap pada November. Karena kita perlu ada perubahan dari kekacauan berpemilu di 2024 menjadi harus lebih baik lagi di pilkada ini. Dan waktunya nggak banyak kan Mas? Betul. Pilkada kan November. Sudah mulai berjalan dari Agustus ya. Sudah berjalan Mas. Iya, tahapannya sudah mulai jalan. Dan pergantian itu mestinya tidak mengubah banyak hal yang memang kalau seluruhnya agak berisiko ya. Tetapi kalau ternyata memang ada indikasi bermasalah ya ganti aja. Daripada kita nanti harus membeli kucing dalam karung kan. Tapi kan mekanisme ganti kan nggak mudah tentunya, harus ada proses sidang gitu-gitu barangkali. Kalau di KPU agak berbeda dengan KPK ya, karena ada list ininya yang sudah menanti sebenarnya. Nggak rumit sih sebetulnya kalau mau diganti Mas, karena ada list komisioner yang tidak terpilih di DPR kan, yang itu nanti akan naik menggantikan dari nama-nama yang diberhentikan yang saat ini sedang menjabat. Kayak pengganti Hashim nih,
Itu kan sudah ada namanya. Kan peringkat ke-8 kan harusnya almarhum Pak Firdan Aziz karena meninggal. Artinya peringkat ke-9 yang menggantikan. Namanya Iva Rosita seingat saya. Dia juga komisioner KPU di Kalimantan. Itu tinggal diproses saja. Apalagi kayaknya Kepresnya Presiden sudah keluar kan. Sudah ada beritanya Kepres pemberhentian Hashim secara tidak hormat. Maka tinggal diproses saja penggantinya untuk dilantik. Mekanismenya tidak sulit, niatnya yang sulit. Enggak, tapi kan gini udah. Kalau itu komisioner yang lain nih KPU, terus kemudian ada informasi nih, kemudian mungkin asusila juga atau mungkin perbuatan yang serupa dengan Hashim Asyari lah gitu ya. Dan ternyata itu kan perlu dikonfirmasi, perlu diklarifikasi, proses pembuktian. Tetap gitu proses di DKPP sih. DKPP itu berapa lama? Ya bisa cepat, bisa lama. Kalau sidangnya sebetulnya sih DKPP itu nggak panjang, Mas. Jadi pengalaman kita ya, sidang pelanggaran etik itu justru hanya maksimal 2 kali sidang. Jadi pembacaan pengaduan, di hari yang sama juga kalau kita menghadirkan saksi, mereka sekaligus verifikasi alat bukti surat, petunjuk dan segala macam. Kalau menghadirkan ahli bisa sekalian. Kalau mereka pandang sudah cukup bisa selesai 1 hari sidang. Nah, yang lama memang proses di awal di DKPP ini. Mereka memverifikasi pengaduan namanya ya. Nah, mereka memverifikasi bukti formilnya, materialnya itu bisa lama sekali, itu bisa 2 minggu sendiri. Sebenarnya anggota DKPP sudah mengetahui bahwa ini sudah penyakit menular, quote and quote, Mas. Tabiat asusila ini. Saya pernah bertemu salah satu anggota DKPP di sebuah provinsi. Dia cerita ketika kasus Mas Hashim sedang berjalan bahwa tabiat itu terjadi juga di berbagai daerah. Dia nyampaikan ke saya, betul ini gara-gara di atas itu memberikan contoh buruk, sehingga berlaku juga di bawah. Jadi saya cuma mau nasihati istri-istri komisioner penyelenggara pemilu, hati-hatilah dengan kelakuan suami-suami Anda. Karena ada penyakit menular tadi. Ada penyakit menular tadi yang menurut saya juga merusak pemilu. Jadi ini informasi yang menyampaikan anggota DKPP. Dia sendiri betapa pusingnya dia katanya, betapa kacaunya dia lagi menyedangkan masalah yang sama juga, tapi di daerah. Mas. Di daerah. Kasus asusila juga, kasus pelecehan juga, tapi terjadinya di provinsi, di kabupaten kota. Dia cerita. Ini gara-gara ini nih, yang di atas ini kasih contoh. Jadi semua jadi ikut vulgar begitu. Makanya kita bilang kasusnya Hashim ini mestinya bisa memantik banyak whistleblower kan. Baik itu jajaran sekretariat penyelenggara kah yang pernah jadi korban, atau jangan-jangan peserta pemilu juga pernah jadi korban kan. Ada pengaruh dan kuasa yang bisa mereka gunakan kan, Mas, dalam situasi mereka sebagai penyelenggara pemilu ya. Kasus wanita emas kan sebetulnya karena itu. Wanita emasnya mau jadi peserta pemilu kan. Dan Mas Hashim juga nggak boleh dikorbankan sendiri, bukan dikorbankan ya, hanya disanksi sendirian. Dia juga harus speak up bahwa banyak juga pelakuan yang sama ada di komisioner yang mana saja. Kan kemarin itu jangan-jangan kalau dia speak up buka, kelakuannya dia masih banyak yang belum dibuka. Dia itu jaga itu. Nah, yang menarik ini, Mas. Dulu Ketua KPU Pak Arief Hidayat Budiman itu pernah menghadiri sidang. Ini sidang langkah hukum nih dari komisioner KPU yang bernama Bu Evi Novida Ginting. Menemani menggugat, pendaftaran gugatan saja. Dan itu disanksi karena dipecat sebagai ketua. Sebagai ketua dipecat karena menemani orang yang akan melakukan proses hukum. Ini benar nih. Anehnya kemarin, Mas, ketika Pak Hashim disanksi, ketemu konferensi pers, seluruh ketua KPU, bukan seluruh ya, hampir sebagian besar ketua KPUD di berbagai provinsi hadir mendampingi di belakangnya. Hashim konpres. Ini mereka dianggap nggak apa-apa, nggak ada masalah menemani pelaku perbuatan asusila. Sementara Pak Arief dipecat jadi komisioner hanya menemani temannya untuk melakukan proses hukum yang dibenarkan undang-undang. Nah ini kan KPU mungkin nggak dilaporkan juga. Sangat mungkin dilaporkan. Beberapa teman-teman kan sudah niat akan melaporkan itu. Karena berbasis putusan DKPP yang lama, menemani teman menempuh langkah hukum saja
Disanksi pemberhentian. Ini komisioner daerah menemani orang yang kemudian juga dan kompresnya di kantor KPU. Di kantor KPU ya. Pasca jadi dia dipecat, putusannya itu sekitar sore ya begitu ya tanggal 3. Terus menjelang maghrib atau habis maghrib itu menjelang maghrib seingat saya Hashim konpres di kantor KPU di Mamuju ditemani 5 komisioner ya karena ada komisioner RI yang tidak ikut waktu itu. Terus di belakangnya itu ketua-ketua KPU provinsi, ada hampir 10 provinsi. Padahal dipecatnya atas kasus yang memalukan dan merusak harkat martabat KPU. Kelembagaan. Saya nggak tahu tuh apa pikiran komisioner KPU RI yang ikut menemani dan apa juga pikiran ketua KPU provinsi yang ikut menemani. Semoga mereka nggak berpikir permisif ya. Tapi dengan situasi seperti ini ya, kira-kira bagaimana dengan pilkada nih? Kita pilkada kan sedang berproses kan, dan tentunya banyak hal yang dibincangkan soal praktek politik dinasti gitu ya. Belum lagi kita melihat peluang kecurangan-kecurangan dan banyak persoalan-persoalan lain ya terkait dengan kepemiluan. Kenapa itu menjadi penting? Karena ujung-ujungnya nanti kalau terpilih dengan cara-cara yang seperti itu, ujung-ujungnya berbuat korupsi lagi gitu. Makanya perlu kita bahas itu. Betul. Gimana nih pandangannya? Kita memang ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa mekanisme curang di Pilpres dengan mobilisasi aparat, penyalahgunaan bansos, mobilisasi aparatur desa, bahkan mungkin di bagian-bagian tertentu mobilisasi aparat penegak hukum, aparat keamanan, itu akan jadi semacam template untuk Pilkada 2024. Dan indikasi-indikasi itu sudah ada sebetulnya, Mas. Indikasi itu sudah ada. Misalnya perpindahan birokrasi pejabat-pejabat birokrat yang strategis ya, itu dipindahkan ke titik tertentu. Contohnya yang terjadi di Sumatera Utara lah. Pergeseran sekda yang punya relasi kekeluargaan ditarik ke dekat dia, sekda yang lama ditarik ke titik tertentu yang itu punya DPT yang besar sekali di Sumatera Utara itu tuh sudah terjadi. Sedang berbagai. Dan itu sudah nampak itu yang nampak di permukaan, Mas. Kalau yang terjadi di level di level pemilih, di level basisnya itu jangan-jangan sudah luar biasa. Termasuk penegak hukum? Sangat yang mungkin. Sudah di setting-setting begitu? Sangat mungkin ya, mungkin kita perlu cek itu, kita perlu cek. Iya, karena itu dilakukan kan waktu Pilpres ya. Nah, terus dengan situasi ini saya mau ceritakan pola yang sama. Satu pola yang sama yang diceritakan Fadli. Dulu di Pilpres penjabat kepala daerah. Kepala daerah mesinnya. Sekarang sekda misalnya yang diceritakan Fadli itu dipindahkan sekda ini ke daerah dengan daftar pemilih tetap terbanyak ya, DPT terbanyak, dan ditaruh pamannya di kota Medan yang juga DPT-nya terbanyak. Gitu Iya. Dan menariknya pamannya siapa nih maksudnya? Pamannya Mas Bobi. Bobi Charlton. Kirain pamannya sekda yang satunya tadi. Ya. Pamannya Bobi. Mantu. Iya. Dan juga perlu diingat, Mas, ada gentong babi di Pilpres. Di kasus di Medan ada yang unik, Mas. Tiba-tiba bansos di rumah dinas Mas Bobi hilang. Logis nggak, Mas? Bansosnya hilang. Seluruhnya. Logis gak? Di rumah dinas wali kota. Masuk akal nggak, Mas? Sebesar apa sih bansosnya itu ya? Banyak, Mas. Itu hilang semua. Iya. Kok bisa ini? Padahal kebetulan gitu ya? Kebetulan. Iya. Dengan hilang itu tentu diganti bansos yang baru. Tentu ada 2 jumlah dengan angka yang sama akan disebarkan di pilkada. Jadi beruntung juga masyarakat Medan tuh dapat 2 bansos. Satu dari yang ngambil, satu lagi dari. Kira-kira ngambilnya pakai apa itu ya? Nah itu saya pakai motor barangkali. Kok ada maling berani masuk ke rumah dinas wali kota, menantu presiden dan hilang semua. Itu brilian malingnya, Mas. Saya itu bangga. Kalau truk berapa truk kira-kira? Itulah uniknya. Betapa banyaknya kebutuhan untuk menghilangkan itu barang, dan itu bisa hilang lenyap dan tidak ketemu sama polisi, Mas. Teroris saja hilang, ketemu sama polisi. Kecuali Harun Masiku ya. Jadi temannya Harun Masiku deh. Jadi bansos itu sehebat Harun Masiku lah. Bisa hilang. Nah itu gentong babi juga potensial begitu ya. Dan kita ketahui juga akan ada kepala desa dan segala macam untuk aparat. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba keluar telegram Kapolri pemindahan pejabat polisi. Termasuk juga di Medan. Medan. Jadi ya
kita bisa mengatakan persis seperti yang Fadli katakan, ini template polanya sama dengan wilayah yang sekarang masuk ke pilkada kita. Jadi memang pilkada kita mengkhawatirkan penyelenggaranya begitu-begitu doang. Ya kalau penyelenggaranya sama kelakuannya ya susah gitu ya. Dan memang ini tuntutan kita ya sama-sama harus serius waspadanya. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan ini? Apa Pak? Mulai dari udah Fadli dulu. Ya kalau kita sih masyarakat sipil kan salah satu yang harus kita lakukan kan melakukan semacam monitoring, pemantauan. Meskipun kita juga sadar Mas, energi resource masyarakat sipil kan nggak sebanding lah dengan energi dan resource para pelaku kecurangan pemilu ya. Itu kan terasa sekali di Pilpres. Bang Ferry juga bisa cerita. Tapi kontribusi dan resource dari masyarakat sipil, aktivitas monitoring pemantauan itu untuk menunjukkan dan memberi pesan bahwa masyarakat sipil ada dan tidak membiarkan praktik culas dan curang itu, dan menyampaikan praktik curang kepada publik itu seperti apa terjadi, menurut saya itu sudah lebih dari cukup yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Kita misalnya di Perludem, teman-teman di Temis, teman-teman pemantau yang lain dan beberapa kayak Pak Hadar tuh dengan jaga suara itu inisiatif yang terjadi dilakukan di pemilu yang lalu akan dilakukan lagi di pilkada untuk mengontrol proses dan juga mengontrol suara itu agar tetap jujur. Terutama di daerah-daerah yang potensial terjadi kecurangan. Terutama di daerah mantu dan anak yang akan maju. Itu jadi concern kita. Ya, menarik sekali ini. Dan tentunya kita berharap semakin banyak orang yang kemudian peduli dan ikut berperan ya, karena ini kepentingan kita semua lah. Kita bukan bicara ingin bela-bela siapa gitu. Tapi kalau proses pemilihannya ternyata ada persoalan di situ, ada kecurangan, tentunya ujung-ujungnya pasti korupsi juga yang terjadi. Masyarakat juga yang rugi ya. Ya, menarik sekali. Semoga upaya ini bisa berhasil. Paling tidak kita bisa tunjukkan bahwa kebaikan terus harus diperjuangkan ya. Orang yang berbuat jahat aja masih nggak malu gitu kan. Sungguh-sungguh masa kita kemudian kalah gitu ya. Terima kasih udah sama-sama Mas Tafer. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.